Pemberdayaan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomi berupa uang. Uang merupakan benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi dan berlaku di suatu wilayah. Untuk mendapatkan uang, manusia melakukan pekerjaan, dan setiap pekerjaan memberikan hasil uang atau pendapatan yang beragam. Kebutuhan yang tidak terbatas mengakibatkan masalah keuangan di dalam masyarakat. Pendapatan yang didapatkan kadang lebih kecil dibandingkan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki, sehingga masyarakat memilih cara cepat untuk mendapatkan uang, yaitu melalui pinjaman. Namun, tanpa disadari, pinjaman yang terus-menerus dilakukan tanpa adanya tambahan penghasilan mengakibatkan masalah keuangan bagi seseorang. Seringkali seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Apa yang dimaksud keuangan, pendapatan, tabungan, dan investasi? Bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengelolaan terhadap keuangan agar tujuan hidup tercapai? Sebelum membahas mengenai pengelolaan keuangan, kita akan belajar mengenai konsep uang, pendapatan, tabungan, serta investasi. Selanjutnya, pengertian uang. Sebelum uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, masyarakat menerapkan sistem barter. Barter merupakan pertukaran antar barang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, seringkali pertukaran barang yang dibutuhkan ini tidak memenuhi titik temu karena perbedaan keinginan seseorang terhadap barang yang ditukar dengan barang lain. Selain itu, dalam sistem barter sulit ditentukan nilai untuk standar pertukaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah uang sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum di Indonesia berdasarkan lembaga pembuatannya. Uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan uang giral merupakan deposito atau simpanan di bank yang dapat diambil melalui cek, giro, atau surat perintah pembayaran lain yang sah. Pendapatan. Manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan faktor produksi merupakan langkah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pendapat berupa uang. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang berbeda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukannya. Pendapatan yang didapat sebaiknya dikelola dengan baik sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Jumlah pendapatan yang diperoleh tidak menentukan cukup tidaknya pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Seseorang dengan pendapatan besar belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhannya karena pengelolaan yang kurang baik. Sebaliknya, pendapatan yang kecil dapat memenuhi kebutuhan seseorang selama mampu mengelolanya dengan baik. Tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan, berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Saat ini masyarakat lebih sering menabung di bank. Tren menabung di rumah mulai berganti karena lebih berisiko terhadap pencurian maupun bencana alam. Menabung di bank dipilih karena lebih aman, terlebih lagi sudah banyak bank yang terdaftar pada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS berfungsi sebagai penjamin keamanan tabungan nasabah hingga 2 miliar. Ada beberapa manfaat seorang menabung, yaitu A. Melatih gaya hidup hemat. B. Uang tersedia untuk hal mendesak. C. Meminimalkan hutang. Investasi
Apakah tabungan dan investasi adalah hal yang sama? Tabungan dan investasi seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Tabungan dan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Jika tabungan bertujuan untuk menyimpan uang yang tidak digunakan, sementara investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Seseorang yang melakukan investasi berharap mendapatkan imbalan berupa laba, dividen, ataupun bunga dari hasil investasinya. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat dipilih seperti saham, obligasi, dan reksadana. Namun, perlu diingat bahwa memilih instrumen investasi juga perlu beberapa pertimbangan karena banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat. Ada beberapa tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat, yaitu A. Imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. B. Sedikit informasi atau bahkan tidak ada mengenai perusahaan investasi yang dipilih. C. Investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung. D. Tidak jelas jenis usaha yang dijalankan. E. Biasanya dipromosikan oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memikat investor. Investasi dapat ditempuh dengan modal kecil. Investasi tersebut berupa reksadana dan investasi emas. Reksadana adalah salah satu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi.